Halo semuanya, dan selamat datang di paparan kita kali ini. Saya super antusias karena hari ini kita bakal ngebedah satu teks sumber yang luar biasa menarik tentang bagaimana sebuah misteri kuno diungkapkan secara bertahap di sepanjang sejarah. Kita bakal bahas gagasan tentang Tritunggal. Ya, saya tahu, ini topik yang sering dianggap rumit atau berat banget kan? Tapi tenang aja, sumber kita hari ini menyajikannya bukan cuma sebagai teori di atas kertas, tapi sebagai sebuah realitas yang benar-benar bernapas dan bergerak melalui teks-teks Alkitab. Kita bakal jadi layaknya detektif yang menelusuri jejak-jejaknya dari petunjuk-petunjuk tersembunyi di masa lampau sampai pengungkapannya yang super jelas. Yuk kita mulai? Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Sumber yang kita kaji merangkum seluruh inti argumennya lewat satu gagasan kunci ini. Seringkali ya, kalau orang dengar kata doktrin, mereka langsung ngebayangin rumusan matematika atau teka-teki filosofis yang bikin pusing. Padahal, teks sumber ini berargumen dengan sangat kuat kalau Tritunggal itu sama sekali bukan kebenaran yang abstrak. Sebaliknya, ini adalah realitas yang hidup. Realitas ini terikat langsung sama bagaimana dunia tempat kita tinggal ini diciptakan, bagaimana alam semesta dipelihara, dan yang paling utama, bagaimana penembusan umat manusia itu benar-benar terjadi secara historis. Keren kan? Nah, ini dia peta jalan diskusi kita hari ini. Kita mulai dari realitas yang hidup, lalu mencari petunjuk di Perjanjian Lama, melihat peralihan penebus dan kediaman, mengamati relasi antar pribadi, menuju adegan trinitaris yang eksplisit, dan terakhir, kesimpulan kesaksian Alkitab. Kita masuk ke bagian pertama, realitas yang hidup. Teks sumber kita menekankan satu hal penting secara imparsial. Pewahyuan tentang Tritunggal itu tidak terjadi cuma lewat kata-kata belaka, tapi lewat fakta-fakta aktual dalam sejarah. Argumennya begini, kemuliaan dari realitas ini tuh perlahan-lahan jadi makin terang benderang seiring terungkapnya karya penebusan. Semuanya memuncak pada dua peristiwa sejarah yang literal banget. Apa itu? Inkarnasi, yakni saat sang anak menjadi manusia, dan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Jadi, semakin nyata fakta sejarahnya, semakin jelas pula pernyataan doktrin yang mengikutinya. Masuk akal banget kan? Lanjut ke bagian kedua, petunjuk Perjanjian Lama. Kalau kita ngebaca teks kuno ini, sumber kita ngajak kita untuk melihatnya layaknya misteri kuno yang penuh dengan petunjuk brilian yang mengantisipasi pengungkapan yang lebih utuh nantinya. Penulis teks kuno secara sistematis mengidentifikasi tiga kategori utama yang jadi jejak di naskah Perjanjian Lama. Pertama, itu bentuk jamak. Kedua adalah kemunculan malaikat YHWH, dan ketiga, personifikasi dari firman dan hikmat. Mari kita bedah satu-satu. Dan hal ini secara brilian mengilustrasikan poin pertama kita. Waktu kita baca kitab Kejadian, ada momen-momen di mana pencipta bicara pakai kata ganti jamak kita. Sumber kita nyatat, kalau sangat wajar melihat kata kita ini bukan sebagai doktrin formal yang tiba-tiba udah jadi, melainkan sebagai petunjuk awal yang bikin kita mikir, tunggu dulu, kayaknya ada pluralitas pribadi deh di dalam Allah yang Esa ini. Benar-benar bikin penasaran. Selanjutnya, kita berhadapan sama sebuah paradoks teks yang super memukau soal malaikat YHWH. Di satu sisi, sosok misterius ini diidentifikasikan secara langsung sebagai Allah. Contohnya waktu Hagar menyebutnya El Roi atau Allah yang melihat. Tapi di sisi lain, sosok ini dibedakan dari Yahweh. Misalnya waktu dia munjungin Abraham bareng dua malaikat lain, atau seperti yang dinubuatkan di kitab Maleaki. Ibaratnya, sosok ini adalah Allah itu sendiri, tapi dia juga utusan Allah. Menarik ya? Petunjuk ketiga adalah personifikasi. Sumber kita mendetailkan gimana firman atau dabar dan hikmat atau cokmah gak cuma digambarin sebagai konsep pasif. Di kitab Mazmur dan Amsal, mereka berdua ini digambarkan bertindak sebagai agen penciptaan yang hidup, yang punya personifikasi. Hikmat bahkan diceritakan hadir sejak permulaan zaman. Ini semacam pondasi yang luar biasa penting untuk nyiapin panggung buat teks-teks perjanjian baru nantinya. Nah, yang benar-benar menarik dari poin ini adalah gimana kitab Yesaya nampilin pembicara yang berbeda-beda. Di sana ada sosok hamba YHWH yang dengan jelas bilang kalau dirinya diutus oleh Tuhan Allah bersama dengan rohnya. Di sini aja kita udah bisa ngelihat tiga agen berbeda disebut barengan. Sang pengutus, sang hamba, dan sang roh. Coba bayangin gimana misteri ini pelan-pelan mulai ngebentuk pola yang jelas buat para pembaca di zaman kuno itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, peralihan penebus dan kediaman. Ini transisi yang krusial. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Ini tuh momen grand reveal, di mana bayang-bayang dari Perjanjian Lama berubah jadi realitas yang terang benderang di Perjanjian Baru. Coba deh kita bandingkan. Di teks Perjanjian Lama, Yahweh diklaim secara eksklusif, benar-benar satu-satunya sebagai penebus. Tapi begitu kita buka Perjanjian Baru, peran persis itu diberikan secara langsung dan eksplisit kepada Yesus Sang Anak. Pergeseran gelar ini jelas bukan kebetulan belaka. Dan peralihan yang sama juga terjadi pada konsep kediaman Allah.
Teks Perjanjian Lama bilang kalau Yahweh itu diam di tengah umat Israel, di Bait Suci, gitu ya. Nah, di Perjanjian Baru, kita disuguhkan pengenapan dari janji itu. Kediaman Allah terwujud secara literal lewat Roh Kudus yang tinggal berdiam langsung di dalam gereja dan di dalam diri orang percaya. Wah, bayangin skalanya. Dari Bait Suci berupa bangunan fisik, beralih jadi Roh Allah yang tinggal di dalam manusia. Bagian keempat, relasi antar pribadi. Mari kita lanjut dan melihat bagaimana ini terbangun. Ingatkan di awal kita ngomongin soal realitas yang hidup. Nah, disinilah konsep itu benar-benar kelihatan jelas lewat interaksi. Teks di Injil dan surat-surat Rasul memetakan proses pengutusan yang terarah banget. Langkah pertama, Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia. Langkah kedua, Bapa dan anak sama-sama mengutus Roh Kudus. Ada arah dan kerjasama yang dinamis banget di sini. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar pemikiran abstrak teologi semata. Relasi ini bahkan diperlihatkan lewat persekutuan ilahi yang indah banget. Teks Alkitab nunjukin mereka saling berinteraksi secara personal. Bapa berbicara kepada anak dari surga. Terus sang anak juga aktif berdoa kepada Bapa. Dan yang paling bikin takjub, Roh Kudus dicatat berdoa dan bersyafaat di dalam diri orang percaya kepada Allah. Hubungan antar pribadi ini bikin realitas tersebut terasa sangat dekat dan personal. Kita masuk ke bagian kelima, adegan trinitaris eksplisit, puncak dari semuanya. Ini dia titik klimaks dari sumber yang kita kaji. Momen di mana petunjuk historis akhirnya meledak jadi deklarasi eksplisit yang nggak bisa disangkal. Kejadiannya ada di momen pembaptisan Yesus dalam kitab Matius. Bayangin adegannya. Di satu waktu dan satu tempat yang sama, ketiga pribadi bermanifestasi barengan. Sang anak dibaptis di air, suara sang bapa terdengar literal dari surga, dan Roh Kudus turun secara visual dalam wujud burung merpati. Boom! Ini bukan cuma kode-kodean lagi, ini udah demonstrasi terang-terangan. Pengungkapan luar biasa itu kemudian disegel dalam amanat agung. Di sini, Yesus sama sekali nggak pakai bahasa kiasan. Beliau secara eksplisit menyebutkan ketiga pribadi itu bersamaan, memerintahkan baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Formula inilah yang nantinya jadi penggenapan tertinggi dari misteri Alkitab kuno yang terus bergema sepanjang sejarah gereja. Terakhir, bagian keenam, kesimpulan kesaksian Alkitab. Sebagai kesimpulan dari sumber yang kita bedah hari ini, kita bisa menjejerkan semuanya. Di satu sisi, fondasi Perjanjian Lama yang penuh petunjuk seperti bentuk jamak dan sosok malaikat misterius. Di sisi lainnya, kita lihat realisasi di Perjanjian Baru yang nyata lewat karya penebusan, doa, pengutusan, dan baptisan. Argumen akhir dari penulis teks ini tegas, ajaran ini bukan rekaan manusia di abad-abad kemudian. Ini justru adalah kesimpulan logis dan tak terhindarkan kalau kita ngelihat garis merah sejarah penyingkapan tersebut dari awal sampai akhir. Nah, untuk nutup paparan kita, sumber ini ninggalin kita sama sebuah pertanyaan yang cukup provokatif untuk dipikirin. Jika memang doktrin ini bukan sekedar penemuan manusia, bagaimana pemahaman baru ini mengubah cara kamu membaca dan meresapi keseluruhan sejarah Alkitab? Apakah ceritanya kini terasa jauh lebih kaya? Silakan direnungkan, dan sampai jumpa di paparan seru kita berikutnya. Jangan berhenti menggali.